Nah, para nabi, para guru-guru suci sudah meneladankan hal-hal seperti itu. Mereka tidak pernah menilai buruk orang lain karena di dalam dirinya penuh kesucian. Di dalam diri para guru, para nabi itu penuh kesucian. Nah, kita terutama di bulan Ramadan ini, Mas Hendra, diajak untuk kembali fitri, untuk kembali suci. Sehingga warna cahaya mata kita benar-benar suci. Sehingga ketika di dalam memancarkan cahaya suci, semua hal di luar terlihat suci. Terima kasih Pak Wayan masih membersamai Ya, pagi Mas kami Hendra. semua ya Ya. selama 2 hari ini. Luar biasa sekali kita mendapatkan sesuatu yang sangat bermakna untuk kehidupan gitu ya Pak Wayan. Ya. Di satu titik tertentu itu kadang kita itu merasa sendirian gitu Pak Wayan ya. Kita merasa berjuang sendirian, tidak ada yang menemani gitu ya. Nah, kira-kira Pak Wayan, kalau misalnya bisa digali lebih jauh gitu, apa sih pesan dari ayah ibu semesta yang kemudian kita ini sebagai anak-anak semesta itu merasa sendiri, merasa terpisah, sehingga hidup kita penuh kesedihan, kegalauan, ketakutan, kekhawatiran akan masa depan itu kira-kira gimana Pak Wayan? Ya. Banyak orang mencoba untuk menghindari kesendirian itu, Mas Hendra. Banyak orang takut kesendirian, tetapi di satu sisi dia ingin bersatu dengan Tuhan. Sementara Tuhan adalah sang kesendirian itu sendiri, Mas Hendra. Sang kesendirian yang bahkan kalau boleh kita pakai rasa insani ya, rasa kita sebagai manusia. Kesendirian dalam kemahakuasaan itu dan harus mengamati tanpa penilaian, tanpa penghakiman, tanpa penghukuman, dan hanya membiarkan semuanya bertumbuh apa adanya. Karena setiap benih itu harus bertumbuh dan dibiarkan bertumbuh. Gitu. Disitulah beratnya mengalami kesendirian sebagai Tuhan. Itu. Tapi bagi orang lain yang tidak akan memahami pengalaman seperti itu, tentu tidak bisa mengerti bahwa terkadang ketika kita mengalami kesendirian dalam kehidupan ini adalah salah satu momentum di mana kita mengalami pengalaman yang sama di masa depan atau jauh di masa lalu, Mas Hendra. Jauh di masa depan dan jauh di masa lalu. Ketika kita harus ada dalam kesendirian itu sendiri. Mengisi segenap ruang angkasa ini, segenap ruang kosong, bukan angkasa itu bukan yang di situ. Angkasa itu akasa, akasa itu ruang kosong. Nah, kita memenuhi semua ruang kosong itu sendirian. Lalu dalam kesendirian itu kita ingin mengenal diri kita. Maka kita menciptakan, kita yang saya maksud itu satu kita. Kenapa saya menyebut kita sebagai satu? Karena kita itu tidak lagi memisahkan aku dan kamu. Kita itu adalah kemanunggalan aku dan kamu, Mas Hendra. Jadi orang mungkin berpikir dalam sudut yang lain kita itu adalah banyak. Tapi kita adalah kemanunggalan antara kamu dan aku. Kamu, aku, dia, mereka, semuanya bersatu ke dalam apa yang disebut sebagai kita. Nah, dalam satu kesatuan kita itulah mulai tercipta keinginan untuk menciptakan. Supaya bisa melihat diri-diri yang lain di dalam ciptaan-ciptaan yang lain. Disitulah kesendirian itu membelah diri menjadi keterbatasan-keterbatasan. Seperti halnya ketika dulu di dalam rahim ibu, dalam ruang kosong rahim ibu, kita adalah satu kesatuan sel benih yang merupakan panunggalan antara sperma dan sel telur. Jadi penyatuan antara isi dan kosong. Sel sperma itu kalau boleh disebut angka 1. Sel telur itu angkanya 0. Ketika 1 dan 0 bersatu, itu bagaikan keris dan sarungnya menyatu. Dia menjadi satu sel benih. Satu sel benih itu kemudian
memecah dirinya menjadi bertriliun-triliun sel. Tapi seluruh triliun itu memiliki kesamaan dengan dirinya pada hakikatnya, yaitu DNA yang sama. Nah, begitulah di alam semesta raya ini. Satu benih semesta yang maha agung itu kemudian membelah dirinya menjadi tak terbatas jumlahnya, tetapi memiliki satu DNA yang sama, DNA ketuhanan itu tadi, Mas Hendra. Nah, DNA ketuhanan itulah sebenarnya membuat kita ini sebenarnya satu sama lain itu sama. Ya, satu sama lain sama. DNA di tubuh kita, di sel manapun itu sama. Di alam semesta ini, DNA makhluk hidup dimanapun, itu sama, DNA ketuhanan. Itulah tujuannya supaya kita paham bahwa adalah momentum kita mengingat kembali kesendirian di masa lalu dan kesendirian di masa depan. Dan bahwa kesendirian itu membosankan, sehingga menciptakan beragam diri-dirinya yang lain. Sehingga sekarang kalau kita melihat lagi diri-diri kita yang lain ada pada kehidupan ini, lalu kita menolak, itu sesuatu yang paradoks. Dulu kita menginginkan, kita melihat diri-diri kita yang lain yang beragam, karena kita bosan dalam kesendirian. Sekarang setelah bertemu dengan begitu banyak ragam kehidupan, begitu banyak ragam makhluk, bagaimana mungkin kita harus membenci keragaman-keragaman itu, Mas Hendra? Sementara keragaman-keragaman itu kitalah yang menciptakannya sendiri. Ya, segala keragaman itu. Ada keragaman yang berwarna kulit hitam, kulit putih, kulit sawo mateng, kulit pucat, segala macam. Dengan ada yang bermata sipit, bermata bulat, berambut ini, berambut itu. Semua keragaman itu adalah cara kita untuk merasa terbebas dari kesendirian yang membosankan di semesta raya yang tak terbatas. Maka kita harusnya sekarang mencintai keberagaman itu, Mas Hendra. Karena kitalah yang menciptakannya. Sebagaimana kita harus mencintai segala keragaman sel-sel yang ada di tubuh kita saat ini. Tubuh kita adalah alam semesta kecil. Dari tubuh ini, yang semesta kecil ini, kita belajar bahwa segala keragaman sel-sel itu adalah bagian dari diri kita yang tak terpisahkan dengan diri kita sendiri. Seperti halnya segala keragaman ciptaan di alam semesta raya ini adalah bagian dari keragaman dirinya. Ini pesan dari Ayah Ibu Semesta. Sebagaimana kita, kalau boleh diizinkan, dan yang sudah diizinkan, memiliki banyak anak yang beragam, tidak ada yang benar-benar satu. Bahkan ketika punya anak kembar, dua-duanya tidak persis sama gitu. Selalu ada bagian yang berbeda. Itu sebuah alasan untuk kita mengerti bahwa alam semesta ini memang diciptakan tidak pernah sama satu sama lain. Supaya kita bisa menerima semua perbedaan itu dalam satu kesatuan. Ayah ibu di rumah tidak pernah membedakan kita kalau kita punya saudara banyak. Kita pasti berharap ayah ibu kita tidak membeda-bedakan, entah karena kita lebih buruk, atau kita lebih bodoh, atau kita lebih nakal gitu. Kita ingin ayah ibu kita menerima kita apa adanya. Bahkan saudara-saudara pun kita harapkan menerima kita apa adanya. Dan dalam saudara kehidupan ini, dalam keberagaman makhluk ini, kita harusnya bisa menerima itu sebagai pembelajaran yang sama tentang pentingnya keberagaman ini untuk mencegah kita kembali ada dalam kesendirian karena semua kesamaan. Saya nggak bisa bayangkan, atau mungkin Mas Hendra juga tidak akan bisa membayangkan, kalau ketika Mas Hendra bertanya sama saya memiliki tubuh, wajah, suara, semuanya sama dengan Mas Hendra. Mas Dika, atau siapapun yang kita lihat dimanapun, tiba-tiba semuanya sama dengan kita. Lalu bagaimana memberi identitas yang berbeda untuk orang-orang yang sama? Susah sekali membedakan, Mas Hendra. Susah sekali. Maka layak kita mulai bersyukur. Perbedaan inilah yang membuat kita lebih mudah hidup.
lebih mudah memanggil orang lain dengan nama yang berbeda daripada mereka memiliki nama berbeda tetapi semuanya persis sama seperti halnya kita melihat diri kita pada kaca-kaca di sekeliling kita. Ya, baguslah kalau kita yang tunggal itu ada dalam berbagai ragam perbedaan ini, Mas Hendra. Nah, Gitu. kalau di dalam tradisi Sufi juga sering dikatakan bahwa di dalam keramaian aku merasa sepi gitu ya. Ya. Beberapa tokoh yang mendalami pemahaman-pemahaman hakikat mengatakan bahwa hanya Sunyi yang sanggup mengajarkanku untuk tidak mendua gitu ya. Ya. Nah, pentingnya untuk kemudian kontemplasi, berbicara dengan diri sendiri, merenung gitu ya, melebur dalam sebuah keheningan di tengah-tengah padatnya aktivitas kita sehari-hari dalam berbagai macam jenis profesi, itu untuk mengupgrade pertumbuhan spiritual kita kira-kira seberapa urgent, Pak Wayan? Ya, penting Mas Hendra. Jadi kita ini kan manusia. Lagi-lagi manusia artinya manasya. Manasya artinya makhluk yang berpikir. Ketika kita bercakap-cakap dengan diri kita yang sejati yang ada di dalam, yang merupakan percikan Tuhan, dari situ kita akan bisa mengerti bahwa yang sedang bercakap-cakap adalah pikiran dan ruhnya. Dan pikiran bisa bercakap-cakap dengan sang ruh, karena sang ruh lah yang memberinya kehidupan. Jadi kalau tidak ada sang ruh, pikiran ini seberapa pintar pun dia tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi pikiran digunakan oleh sang ruh untuk berbicara dengan sang ruh. Jadi pengalaman bercakap-cakap dengan diri sendiri itu sebenarnya sedang mengajak kita untuk mengerti bahwa setiap percakapan dengan diri sendiri di dalam yang sejati adalah percakapan dia dengan dirinya sendiri. Semoga dimaklumi, semoga dipahami Mas Hendra. Karena bagaimana dia yang merupakan kecerdasan semesta tak terbatas bisa bercakap-cakap dengan dirinya sendiri kalau dia tidak menciptakan alat untuk dia pakai berbicara. Sama seperti halnya kalau kita ingin melihat diri kita, kita menciptakan kaca misalnya. Ketika kita bicara dengan cermin bayangan kita sendiri, sebenarnya kita sedang bercakap-cakap dengan diri kita sendiri. Hal yang sama ketika kita bercakap-cakap antara pikiran dengan ruh dalam dirinya. Yang terjadi adalah percakapan dia dengan dirinya. Dapat dipahami maksudnya. Nah, tujuan kita kontemplasi itu untuk mengerti seperti itu. Sampai-sampai kemudian kita tiba di sebuah pemahaman bahwa bahkan dengan siapapun kita bercakap-cakap. Kita sedang bercakap-cakap dengan diri kita sendiri maksudnya. Di pemahaman hakikat yang lebih dalam lagi. Dan ketika kita mencaci orang lain, kita sedang mencaci diri kita sendiri. Ketika kita memuji orang lain, kita sedang memuji diri kita sendiri. Pilihannya apa? Apakah kita akan memuji orang lain, sementara kita senang memuji diri sendiri? Atau kita mencaci orang lain, sementara kita tidak suka dicaci maki? Maka kalau kita tidak suka dicaci maki, jangan mencaci maki orang lain. Karena mencaci maki orang lain sama saja dengan mencaci maki diri kita yang ada pada diri orang itu, Mas Hendra. Dan ketika kita memuji orang lain, kita memuji diri kita sendiri. Seperti halnya kalau kita membuat sebuah gambar, sebuah lukisan. Lalu kita memuji lukisan itu yang ada di luar diri kita, yang merupakan hasil karya kita. Sesungguhnya yang kita puji bukan lukisannya, tetapi kita yang membuat lukisan itu. Dan ketika kita melihat orang lain sebagai cerminan dari diri kita, proyeksi dari diri kita, maka memuji orang lain itu sama dengan memuji diri sendiri. Memotivasi diri kita. Jadi ketika kita mensyukuri segala pencapaian orang lain, kita mensyukuri pencapaian kita. Karena apa? Karena kita sudah tiba di saat yang sama untuk bisa melihat orang lain sukses. Kalau orang lain sukses tapi kita nggak ada pada saat yang sama, apa yang kita mau puji gitu. Nah, ini agak mendalam sih Mas Hendra, agak mendalam untuk dipahami. Karena ini butuh sesuatu perenungan yang
lebih serius lagi. Disinilah kita diajarkan untuk sepi dalam keramaian. Ya. Hal yang sama juga berlaku pada saat kita menolong orang lain. Yang kita tolong bukan orang lain, kita menolong diri kita. Misalnya, kita membersihkan tempat tidur. Yang kita bersihkan bukan tempat tidur. Yang kita bersihkan adalah tempat di mana kita akan tidur. Ketika kita membantu sahabat, yang kita bantu bukan sahabat. Kita sedang membantu diri kita. Karena nanti sahabat itulah yang akan menemani kita. Kalau kita mencaci maki orang lain, mereka juga akan memproyeksikannya kembali kepada kita. Kita hanya perlu konsisten untuk sadar bahwa segala hal yang ada di luar diri kita adalah proyeksi dari diri kita sendiri. Bagaimana kita menilai orang, itu semua tergantung pada apa isi dalam diri kita. Kalau lampu berwarna merah disorotkan kepada dinding berwarna putih, dindingnya berwarna merah. Kalau disorotkan pada dinding berwarna biru, mungkin hasilnya berbeda juga. Disorotkan pada dinding berwarna hijau, hasilnya berbeda. Ya. Karena tergantung dari bagaimana mata itu melihat. Sorot mata apa yang dipakai. Kalau kita melihat dengan sorot mata kebencian, orang-orang baik jadi penuh keburukan. Kalau kita menyorot orang lain dengan penuh cinta kasih, bahkan orang yang tampak buruk pun terlihat begitu baik. Nah, para nabi, para guru-guru suci sudah meneladankan hal-hal seperti itu. Mereka tidak pernah menilai buruk orang lain karena di dalam dirinya penuh kesucian. Di dalam diri para guru, para nabi itu penuh kesucian. Nah, kita terutama di bulan Ramadan ini, Mas Hendra, diajak untuk kembali fitri, untuk kembali suci. Sehingga warna cahaya mata kita benar-benar suci. Sehingga ketika di dalam memancarkan cahaya suci, semua hal di luar terlihat suci. Tapi begitu di dalam terlihat penuh noda, semua hal di luar akan ternoda, Mas Hendra. Memang seperti itu. Ajaran-ajaran sederhana sebenarnya, bahwa begitu di luar terlihat buruk, tanda-tanda di dalam terlalu banyak keburukan. Begitu di luar terlihat semua suci, semua sudah sempurna, berarti mata kita sudah bisa melihat kesempurnaan di mana-mana. Apalagi salah satu ajaran terbagus yang luar biasa di ajaran Islam misalnya, yaitu kemanapun engkau menghadap, di sanalah wajah Allah. Itu juga diajarkan di Bhagavad Gita. Ia yang mengenaliku akan melihat aku yang sama di mana-mana. Gitu. Itu diajarkan seperti itu, Mas Hendra. Okay. Sama sebenarnya. Nah, kalau kita sudah bisa mencapai kesadaran itu, sangat mudah kita menemukan rasa kebersamaan dengan Dia yang sendirian itu, Mas Hendra. Ya, karena kenapa? Kemanapun kita menghadap, yang kita lihat Dia. Jadi ketika semua adalah Dia, kan semua adalah Dia sendirian. Nah, bahkan ketika kita melihat diri kita melihat ada Dia di dalam diri kita pun bagian dari kesendiriannya. Dari sini kemudian kita akan mengerti sebenarnya dalam kesendirian ini kita hidup dalam kebersamaan. Tidak ada keterpisahan. Nah, konsekuensi logis dari penjelasan Pak Wayan itu ya, tadi mengutip bahwa kemanapun kita menghadap di situ adalah wajahnya Tuhan gitu ya. Kita adalah satu kesatuan yang utuh gitu, tidak ada keterpisahan gitu ya. Artinya apapun yang kita lakukan untuk memudahkan hidup orang lain, memberikan jalan terbaik untuk orang lain, hidup penuh dengan kepedulian, ya, berbagi dan lain sebagainya, itu semuanya justru kembali ke diri kita sendiri. Gitu. Persis, Mas Hendra. Nah, yang jadi persoalan adalah dalam realitas di masyarakat gitu ya. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Saya sendirilah Pak Wayan. Terkadang itu kalau masih melihat orang sukses gitu kan, kita kadang masih ada rasa ndak bangga, ndak seneng gitu ya. PR-nya tuh susah melihat orang lain seneng. Nah, ini nih kan belum memahami esensi bahwa
kalau Kang Agus sering bilang kamu adalah aku yang lain gitu ya. Iya. Nah ini nih gimana Pak Wayan? Ini kan Iya. jadi penyakit kolektif gitu ya kira-kira ya. Iya. Sebagaimana sering saya sampaikan Mas Hendra, ketika kita lapar, maka kita harus mencari makan. Ketika kita haus, maka kita harus mencari minum. Ketika kita lelah, maka kita harus mencari tempat istirahat. Ketika kita merasa tidak senang melihat orang lain senang, maka kita harus mencari kesenangan yang sama. Kebayang Mas Hendra maksudnya? Jadi kita ubah cara melihatnya. Bahwa senang melihat orang lain susah itu awalnya kita lihat buruk. Nanti kita jadikan motivasi bahwa apa? Saya tidak senang melihat orang lain sukses, kalau begitu ayo sama-sama sukses. Tapi kalau aku senang melihat orang lain sukses, tapi kemudian kita nggak bergerak kemana-mana, itu juga nggak bagus. Ya, yang penting semua teman-temanku sukses, walaupun aku nggak sukses juga nggak seru juga. Jadi kalau kita tidak suka melihat orang lain sukses, jadikan itu motivasi untuk mencapai setidak-tidaknya taraf kesuksesan yang sama dengan orang lain. Kalau kita baru bisa senang melihat orang lain senang pada saat kita sama-sama senang, ya sudah cari kesenangan. Jangan hanya membenci kesenangan orang lain, membenci kesuksesan orang lain, tanpa mengubahnya menjadi sebuah motivasi untuk mengejar apa yang sama gitu. Ya. Tapi kalau kita sudah bisa senang pada pencapaian kita sendiri, merasa sukses di tataran kita, dan juga senang melihat apa yang orang lain alami, itu bagus, lebih bagus lagi Mas Hendra. Misalnya seperti ini Mas Hendra. Saya senang ketika sarapan tidak ada makan dagingnya. Dan saya senang melihat orang lain bahagia dengan sarapannya yang banyak berisi daging. Ya kalau sudah demikian, ya sudah sama-sama senang, apalagi. Tapi begitu saya nggak senang dengan orang melihat orang makan daging, sementara orang makan daging senang, ya sudah saya harus mencari kesenangan. Apa yang harus saya lakukan? Itu urusan saya. Gitu. Daripada saya tidak menemukan kesenangan, sementara orang lain menemukan kesenangan, kan rugi sendiri saya. Jadi jadikan ketidaksenangan itu untuk motivasi mencapai kesenangan. Apapun pilihan kita. Gitu. Tidak harus memaksa orang lain ada di level kita. Gitu. Ya kalau orang lain sudah senang dengan apa yang mereka lakukan dan kita belum, ya udah cari apa yang membuat kita senang. Gitu. Harusnya cara melihatnya begitu. Bukan hanya berhenti pada senang melihat orang lain senang, tetapi kita sebenarnya tidak punya apa-apa gitu, masih mengeluh gitu. Ya, aku senang loh lihat kamu sukses, sementara aku masih begini. Nah, itu ada keluhan juga Mas Hendra. Aku senang loh kamu sukses dan aku bersyukur aku sampai di sini. Ya, itu nggak apa-apa, itu bagus. Yang penting intinya adalah apa? Senang melihat orang lain sukses dan kita bersyukur pada kenyataan diri kita saat ini. Gitu. Atau jika kita tidak senang dengan orang lain sukses, ya sudah berangkat menuju kesenangan yang lain. Gitu. Sehingga sama-sama mencapai senang. Nah, itu fungsi dari perasaan itu dihadirkan, Mas Hendra. Baik, terima kasih banyak Pak Wayan. Jawaban-jawabannya itu sangat bijaksana gitu ya. Nah, oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Wayan. Sekarang aku pengen minta tips dari Pak Wayan secara langsung gitu ya. Selama saya kenal dengan Pak Wayan Mustika gitu ya. Pak Wayan itu senantiasa memberikan pandangan-pandangan yang penuh dengan kebijaksanaan, menenteramkan gitu ya. Saya kan ketemu banyak orang-orang yang pinter gitu ya, orang-orang yang pandai secara intelektual di atas rata-rata. Berbagai macam jenis buku, berbagai macam jenis stratifikasi sekolah udah dilahap semuanya gitu ya. Perspektif tradisi intelektual manapun udah dia telan gitu ya. Tetapi tidak semua orang yang kemudian memiliki tingkat intelektualitas di atas rata-rata itu dia dikaruniai, dia dianugerahi oleh Sang Pencipta sebuah kebijaksanaan gitu ya. Sehingga memandang sesuatu itu masih terjebak dalam konteks dualitas gitu. Salah, keliru, benar dan lain sebagainya gitu. Nah, bagaimana kita sebagai generasi muda
ya sebagai anak muda itu kemudian bisa berlatih ya dalam kehidupan sehari-hari apa yang bisa kita lakukan sehingga anugerah kebijaksanaan ini bisa kemudian terserap dan teraktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Ya. Pertama, dalam kehidupan nyata ini semua orang sudah mengalaminya sendiri, Mas Enat. Seperti ini. Tidak ada orang mau disalahkan. Berarti mereka ingin disebut benar. Tapi mereka tidak mencari kebenaran. Itu. Seharusnya kalau kita tidak ingin disebut salah dan hanya ingin disebut benar, harusnya kita memiliki kebenaran, memahami kebenaran. Kebenaran itu adalah ketika kita bisa melihat 6 itu 6 juga 9. Orang yang benar itu bisa melihat 6 juga 9. Kita bisa melihat 3 itu juga bisa jadi huruf E. Gitu. Nah jadi yang terpenting dalam ilmu kebenaran itu adalah bahwa kita bisa melihat segala sesuatu dari segala perspektif, Mas Hendra. Itu. Jadi selama kita hanya punya satu perspektif, itu berbahaya. Satu perspektif akan berbahaya. Kita tidak akan pernah mencapai kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan itu letaknya adalah melampaui dualitas. Melampaui dualitas. Selama sesuatu masih terlihat baik, buruk, benar, salah, maka kita belum melampaui itu. Nah, kebijaksanaan itu lahir dari apa, Pak Wayan? Lahir dari pembelajaran kita untuk melihat sudut lain. Ya, makanya di ilmu filsafat itu kan sering diajak untuk apa? Teruslah bertanya sampai pertanyaanmu terhenti. Misalnya kembali ke cerita angka 6 dan 9 tadi. Kalau ada orang mengatakan itu angka 6, sementara kita melihatnya angka 9, jika kita berhenti pada perspektif kita, orang lain terlihat salah. Tapi coba lihat dari sudut orang lain itu. Ketika kita melihat, oh, pantas dia menyebut 6. Memang ternyata 9 ini terlihat 6 dari sudutnya. Nah, ketika kita paham dari sudut orang itu, muncul simpati, Mas Hendra. Tapi kalau kita hanya terjebak pada pijakan kita sendiri, ya pijak sana, pijak sini aja. Bukan bijak sana, bijak sini, tapi bijak sana, bijak sini. Bijak sini ya, bukan bijak sana, bijak sini. Ya, hanya berpijak di sini atau berpijak di sana. Yang terjadi adalah kita bermain di wilayah ego yang antipati. Pokoknya apapun yang berbeda dengan kita memunculkan antipati. Tapi begitu kita berani mencoba melihat sesuatu dari sudut pandang orang yang berbeda posisi dengan kita, yang muncul adalah simpati. Apalagi kalau kita masuk lebih dalam lagi, kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Yang berbeda rasa dengan kita masuk ke wilayah empati, Mas Hendra. Makanya seperti contoh nih, sebagai seorang yang tidak makan daging, saya bisa memaklumi orang yang makan daging. Karena nggak kebayang kalau semua orang vegetarian, siapa yang memberi kehidupan kepada nelayan, peternak, pedagang soto. Iya. Semua orang sedang berjalan di jalannya masing-masing. Semua orang sedang melindungi orang lain gitu. Ya. Tapi kalau semua orang makan daging, ya juga tidak ada paradoksnya di situ. Iya. Maka tidak akan ada yang makan yang lainnya. Gitu. Kasihan juga. Gitu. Ya. Bahkan singa-singa di alam liar itu pun, segerombolan singa itu jumlahnya 10. Dia tetap makan satu buruan satu hari. Nggak pernah mereka makan mereka memburu 10 kambing untuk 10 orang, nggak pernah. Cukup satu kambing mereka makan beramai-ramai. Gitu. Nah artinya semesta pun menyiapkan mereka untuk tidak rakus. Tidak rakus hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Gitu. Nah kita pun harus belajar seperti itu untuk memaklumi orang lain. Nah jadi belajar bijaksana itu adalah belajar untuk bisa melihat sesuatu dari sudut orang lain. Ciri-ciri kalau kita sudah sampai di sana, kita nggak terguncang, Mas Hendra. Nggak terguncang pada penilaian. Misalnya kita dinilai buruk oleh orang lain, ya wajar-wajar aja. Karena belum tentu semua yang kita berikan cocok dengan apa yang diinginkan orang lain. Mungkin saja mereka menyebutnya buruk. Kalau Mas Hendra suka pedas, itu akan terlihat buruk. Cabai itu bagi orang yang tidak suka pedas. Ya. Bahkan gula yang manis pun menjadi sesuatu yang buruk bagi orang yang menolak gula. Bagi anak-anak yang masih bayi, dia nggak peduli
Rasa hambar itu enak. Tapi bagi kita yang sudah terbiasa ada rasa, hambar itu nggak enak. Seperti itu Mas Hendra.